Ibu-ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan yang sebenarnya lanjutan dari materi yang lalu ketika cinta dikhianati. Judulnya sekarang sedikit berbeda tapi masih sama yang kita bahas. Terlebih sekarang lagi viral tentang layangan putus ya. Jadi ibu langsung connect nih. Nih ibu rame datang mau curhat semua nih kayak. Nah, hari ini kita mencoba membahas lanjutannya kemarin, faktor penyebab selingkuh. Kenapa sih orang selingkuh? Dan faktor ini untuk kita mencoba mencari formula agar jangan sampai munculnya hal tersebut. Kita sudah bahas yang pertama, lemah iman. Tidak ada kata lain orang selingkuh karena imannya lagi nyungsep. Ya. Karena sudah tidak dalam pengawasan Allah, maka merasa bahwa melakukan hal-hal yang terkait dengan syariat yang dilanggar itu dianggap biasa saja. Ya, syahwat tertarik sama di luar istrinya, mata yang sering memandang hal yang haram, itulah salah satunya. Jadi kalau kita lihat, salah satu faktor yang merusak, yang membuat perselingkuhan, imannya lagi turun. Karena itulah setiap hari nasihat-nasihat ketakwaan itu penting. Setiap pagi selalu memulai dengan kalimat-kalimat yang kita memberi pesan ketakwaan. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun kamu berada. Kenapa khotib Jumat setiap Jumatan selalu mengatakan pesan-pesan ketakwaan di awal? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena memang akar dari hancurnya segala aspek kehidupan, ketakwaan itu yang hilang. Rumah tangga yang dibangun tanpa ketakwaan lagi-lagi hanya membuat seseorang itu terikatnya palsu karena kepentingan, karena cinta. Kemarin kita sudah bahas, kalau cinta ukurannya ketika Allah uji perasaan ini tiba-tiba hambar, apa yang terjadi? Kita mencari kebahagiaan lewat cinta yang lain. Jadi bukanlah pengikatnya karena cinta, tapi karena ketakwaan. Sudah kita bahas kisahnya seorang yang soleh yang bertahan dengan pernikahan yang istrinya secara fisik tidak seperti yang diharapkan. Itulah kenapa masing-masing menguatkan. Ya, pernah mungkin saya ceritakan juga, bahkan ketika ada seorang seleb yang pernah datang ke saya, selebgram, ya nggak usah kepo ya siapa orangnya ya. Dia cerita bagaimana beratnya dia menjalani pernikahan sampai sudah 19 kali datang ke psikolog. Psikolog udah 19 kali. Ya saya jadi yang ke-20 yang datangi. Jadi bukan sekadar diduakan, saya di-20-kan kan gitu. Jadi saya ketika dia datang, dia cerita bagaimana kamuflase yang dibangun di sosial media seolah-olah mesra, tapi di rumah bertengkar dan semisalnya, bahkan peluang untuk melihat yang lain dan macam-macamnya. Ya, sampai dia bilang sudah datang psikolog, mencoba hadir seminar pasutri, macam-macam itu. Setelah selesai cerita panjang, saya cuma nanya satu hal, sholatnya gimana? Spesifik saya tanya, sholat subuhnya gimana? Dia speechless, nggak bisa jawab, diam. Tiba-tiba langsung astagfirullah, langsung dia nggak bisa ngomong, astagfirullah gitu doang. 19 orang yang saya datangin cuma nanya udah berapa lama nggak berhubungan intim, rutin nggak dalam sepekan 2 atau 3 kali. Yang kedua nanya sudah mengucapkan I love you nggak ke istri. Dorongannya itu sudah baca buku itu enggak, memahami psikologi pasutri, Man for Mars, ya, Woman for Venus, ya, Bencong from Paman Taman Lawang, kan gitu ya, kan gitu ya. Dan jadi banyak tuh. Jadi kalau kita lihat motivasinya, motivasi yang sifatnya teknis. Maka ketika ditanya sholat, barulah ngeh. Awal dari kehancuran rumah tangga dimulai dari ibadah dan hubungan Allah yang berantakan. Jadi jangan ngomongin dulu faktor teknisnya dulu, kecuali kita evaluasi diri.
ya di rumah ini Allah cabut keberkahannya, dimulai dari maksiat yang dilakukan, dan maksiat lakukan salah satunya meninggalkan kewajiban ibadah yang wajib. Jadi motivasi diri, saling mengingatkan. Setelah lemah iman, yang kedua ada faktor juga hak dasar yang tak terpenuhi, bahwa Allah ciptakan laki dan perempuan memiliki hak yang berbeda. Laisa dzakaru kal untha, laki-laki nggak sama dengan perempuan, di mana hak-hak dasar ini secara naluriah dimiliki setiap manusia secara normal. Dan pernikahan sejatinya sejak awal adalah mengharapkan dapat hak itu. Dapat hak itu, ketika hak itu tidak ada, maka ada dorongan ke yang lain, dan yang lain itu pun mungkin menarik untuk dia memalingkan dirinya dari pasangan sahnya. Maka salah satu yang sering kita ingat dan berkali-kali juga saya sampaikan dalam konteks melihat masalah pasutri, coba setelah spiritualitas diperbaiki, coba kita mengingat, sudahkah kita jadi istri atau suami yang baik dengan menjalankan hak yang menjalankan kewajiban kita, yaitu menunaikan hak pasangan. Kalau itu nggak dipenuhi, peluangnya besar, karena yang namanya perselingkuhan kan ada dua faktor, faktor eksternal, daya tarik pihak luar, dan faktor internal. Internal itu adalah daya magnet di dalam yang sudah tidak lagi mencengkram atau menarik, sehingga seseorang tuh lebih banyak tertarik keluar. Dan ini bagian bukan untuk menyalahkan diri, tidak, tapi bagian untuk meningkatkan kualitas diri malah. Jadi kalau ada nasihat ustadz ketika kita melihat rumah tangga karam, kemudian kita suruh bermuhasabah, jangan dipahami ustadz gak ngerti perasaan saya, kenapa saya disalahin. Bukan, kalau suami ibu yang datang, suami ibu juga saya suruh begitu. Karena sejatinya belajarlah dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam saat keluar dari surga, yang membuat Allah cinta dan menjadikan akhirnya dia dipertemukan kembali dengan Hawa, yaitu ketika mereka justru memuhasabahi diri kan. Jadi mereka bukan setelah itu malah mengutuki iblis sepanjang hari sambil ngomel-ngomel, ini gara-gara iblis nih, iblis biang kerok. Emang tuh, coba aja kalau iblis tuh nggak godain kita, mungkin kita udah di surga senang-senang. Emang tuh iblis bagusnya dipotong-potong, cincang-cincang, nyarin tuh ya. Kalau perlu kita ya unfollow semua, enggak ya. Kita tuh kesel aja, salahin pihak luar. Tapi yang tepat adalah seperti Adam, walaupun pihak luar ada pengaruhnya, tapi faktor internal itu penting. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Sejatinya tak ada ruginya kita memuhasabahi diri, meskipun kalau secara objektif dari sisi kacamata seorang mediator yang pihak bersalah misalnya pihak pasangan kita, tapi dengan kita muhasabah diri, kita minimal di hadapan Allah kita orang-orang yang siap bertanggung jawab. Sekiranya terjadi perceraian atau yang terjadi karam rumah tangga, kita nggak akan dituduh, akan disalahkan Allah. Aku sudah berusaha. Salah satu yang sering saya ingatkan, jalankan kewajiban masing-masing secara benar. Minimal paham apa kewajiban seorang istri, yaitu memberikan hak dasar suami, dan apa kewajiban suami memberikan hak dasar istri. Nah, karena itulah salah satu yang mau kita cegah supaya jangan sampai terjadi perselingkuhan, kita penuhi dulu, jalani dulu kewajiban kita, yaitu bagi istri hak dasar suami. Ada dua yang sudah pernah saya sampaikan sebagai review ya, mengingat, yaitu hak seksual, dan itu hadis tentang ini banyak. Jadi berkaitan dengan hasrat seksual, laki-laki berbeda dengan perempuan karena dikendalikan oleh testosteron yang diperoleh dari makanan, dan sehingga desakan karena testosteron menghasilkan makanan diolah, menghasilkan sperma disimpan di kantong kemih, punya daya tampung yang harus dikeluarkan, didesak, maka ada kegelisahan.
maka dia harus salurkan dengan cara yang dihalalkan, itu lewat jima suami istri. Ketika seorang istri tidak memahami hal ini, banyak menolak, atau istri sering ngomel atau tidak melayani dengan sungguh-sungguh, maka inilah awal dari sangat besar pihak luar untuk memberikan ya namanya ya godaan kepada suami. Maka Rasulullah banyak hadis mengingatkan tentang bagaimana urusan kayak gini jangan disepelekan. Siap untuk melayani suami bahkan dalam keadaan yang kita secara ini nggak siap. Ya, Rasulullah sendiri pernah sampai seorang nabi Rasul mengajarkan, dan kisah ini tentu saja memberikan pelajaran. Ketika lagi duduk di sekitar Masjid Nabawi, tiba-tiba Rasulullah izin ke belakang sebentar karena di samping Masjid Nabawi yaitu rumahnya itu bersebelahan, dan di situ kamarnya Aisyah. Ternyata setelah keluar dari situ Rasulullah dalam keadaan basah rambutnya, dan ketika tanya, "Anda mandi Rasulullah?" "Iya, saya mandi junub." Dan ketika tanya, sebab saat kita sedang berbincang sekelebat melihat wanita di depan, aku tiba-tiba muncul hasratku, langsung aku datangi istriku, dan itulah yang terbaik. Maka mencegah suami supaya nggak main mata, salah satunya layani. Itulah kenapa sering kalau suami tidak minta, bahkan tidak menagih haknya, itu something. Sering saya katakan wajib kita bertanya kenapa dia nggak menagih, ya karena kalau seorang suami tidak berhubungan intim kepada istrinya, ya kemungkinan besar dia kemungkinan besar dia punya wanita lain, dan itulah awal yang kita curigai. Kalau wanita lain ini maksudnya adalah istri sahnya, poligami, mungkin dia hanya merusak yang namanya hubungan dengan keluarga sebelumnya, itu kita tersakiti. Tapi minimal dapat Allah, kalau dia benar caranya, dia minimal tidak mendapatkan laknat dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia mungkin juga dia punya lelaki lain. Nah, ini yang sering saya ingatkan. Ya punya lelaki lain. Sekarang ada model lelaki beristrikan lelaki. Dan sekarang kenapa? Karena tidak mudah ketahuan, karena kan bisa modus karena perjalanan dinas, bisa modus mungkin sekamar ngirit tapi mereka nggak pertemanan. Dan itu berapa kali juga saya temui, karena saya juga menangani pasangan yang suaminya selingkuhnya kepada sesama jenis. Nah, itu kenapa itu juga menjadi salah satu yang sering saya ingatkan, kenapa kita harus memahami kebutuhan dasar ini. Ya, dalam konteks rumah tangga itu menjadi penting bagi laki-laki, Ya. Jadi hak dasarnya hak seksual. Jadi ibu itu, saya kalau ngomong ini dianggap agak keras, tapi bagi saya mudah-mudahan paham. Ya. Tapi jangan disamakan. Maksud saya nanti mungkin malah viral lagi omongan ini. Maksud saya, jadilah pelacur bagi suami sendiri, dalam tanda kutip ya, maksudnya berikan sesuatu yang membuat suami bergairah, dan itu nggak ada masalah, dan itulah yang terbaik. Berhias, dandan ya dengan hal-hal yang disukai oleh suami, wangi-wangian ya, jangan suami mau datangin lagi pakai minyak angin cap kampakan gitu ya. Ini mode terbaru mas, ya Allah. Minyak tawon gitu ya. Giliran kondangan pakai minyak dari Bulgari ya, Bulgari, wangi-wangian. Kalau kondangan tuh orang lain dapat wanginya, kita gila suami sini dapat minyak angin, ya Allah. Nah, ini coba deh, salah satunya bikin suami bergairah gitu dengan wangi-wangian yang merangsang bagian otak limbiksnya, dia terbuka, amigdalanya terbuka. Kenapa? Karena adanya rangsangan lewat yang namanya wangi-wangian, dan tubuh, wangian tubuh itu lewat dari istrinya sendiri. Itu juga termasuk bagaimana kita ya menjaga, merawat diri ya. Kalau di rumah justru perawatan dirinya ya, dan ini bukan berarti menafikan bahwa fakta bahwa ada ibu yang kecapean ngurus semuanya. Tentu ini faktor suami juga yang kadang-kadang nggak
ya menuntut istrinya berdandan berhias tapi nggak difasilitasi istrinya pembantu sehingga istrinya kerepotan. Nah itu faktor lain, tapi kalau kita mampu kita penuhi yang namanya seperti itu, penuhi ya. Kita mencoba sebisa mungkin memahami bahwa suami saya butuh ketika saya di rumah dalam keadaan yang dia sukai, dalam keadaan kita yang sukai, dandanannya yang terbaik. Kalau perlu berpakaian di rumah tuh tanya, Mas kamu senengnya aku di rumah pakai pakaian apa ya. Kalau dia bilang nggak pakai pakaian aja kan itu ya, selama ada suami doang nggak ada masalah ya. Kalau ada orang lain kan sama suami doang nggak ada masalah. Ibu berpikirnya adalah ini hak seorang suami. Nah kemudian adalah hak seorang suami juga hak ego yang kemarin sudah saya sampaikan, harga dirinya dia, pentingnya dia dalam tanda kutip merasa dibutuhkan. Ibu bermanja, meminta pendapat, meminta izin ya. Selalu saya ingatkan ya, minta izin itu bagian dari asasnya, dasarnya hak suami. Dia merasa ditinggikan walaupun mungkin sesuatu yang udah biasa. Contoh, ibu misalnya ada sebagian bekerja, kemudian dapat pekerjaan, ibu udah tahu bahwa ibu punya jadwal dinas keluar ke beberapa tempat gitu ya. Nah setiap dapat tawaran dinas itu minta, Mas aku 2 hari lagi nih disuruh kantor misalnya ke Bandung, ke Jogja, menurut kamu gimana ya? Itu tanyain aja, jangan langsung mau berangkat aja tahu pas pagi-pagi ya, Mas aku pergi ya. Loh kok pergi? Iya karena aku mau ke Bandung. Kok nggak tahu suaminya? Bahaya. Nah itu pentingnya ngomong apapun, sampai beli sesuatu bilang walaupun pakai uang sendiri. Ada harga diri suami. Ingat, harga diri suami itu penting. Bagi laki-laki harga diri itu kayak NKRI, harga mati. Tercoreng dikit bahaya. Ya itulah kenapa pentingnya ngomong. Ingat jangan sampai kita memelukai yang hak dasar laki-laki, ego itu ya, meninggikan diri. Bagaimana Khadijah mampu membuat baginda Nabi itu betul-betul mencintainya tanpa berpikir mencari yang lain ya kan. Kalau kata para ulama, Khadijah itu wanita yang tak pantas dimadu. Kenapa? Karena segala kebutuhan dasar laki-laki dan ini suaminya baginda Nabi itu dipenuhi, dipahami betul. Khadijah merendah betul ya. Kalau pulang suaminya didapatkan ketenangan ya, pulang dalam keadaan gelisah dipeluk, bukan diinterogasi dari mana, makanya pulang malam mulu sih, masuk angin, istri yang repot, biarin gitu. Peluk dulu, tanyanya nanti setelah tenang baru. Ini udah diinterogasi, malah pertanyaan nggak nyambung, baru pulang rendahnya, Mas kamu tadi pagi nonton drama Korea yang ada Song Joong Ki itu nggak? Sebel banget, nggak nyambung. Gua lagi gelisah habis gaji dipotong, istri malah nanya yang lain. Peluk. Berikan fungsi dasar yang diminta oleh Allah kepada wanita di surat Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha. Kenapa pakai kalimatnya itu jarnya ilaiha? Karena seorang suami berharap dia dapatkan ketenangan merujuk kepada hak di sini domirnya buat si wanita, buat si istri. Dia pulang mendapatkan ketenangan karena istrinya memahami proses transition time dari kantor ke rumah, ada transisi, dan situ istri memberikan ruang. Jadi kalau misalnya dia pulang lelah, anak langsung mengejaran, spontan, ayah mandi dulu, ayah mandi dulu ya, terus diberi siapin makanan. Kalaupun kita ada pembantu, kita rapikan semuanya. Minimal dia punya hak dulu untuk melakukan transisi dari kantor, nggak langsung mendapatkan tugas menjaga anak atau megang anak. Berikan kesempatan minimal 30 menit aja. Setelah itu baru kita berikan ketenangan, baru bisa ngobrol dengan yang lainnya. Nah ini hak dasar, ibu-ibu juga harus paham kondisi psikologis seperti ini. Jadi berikan hak dasar yaitu psikologis, minta izin ya. Ingat, minta izin beda sama ngasih informasi. Ya sering ibu-ibu gitu ya, Mas boleh ke mall nggak? Boleh. Udah di mana? Udah di mall. Itu bukan izin, itu namanya for your information, I am at the mall. Itu nggak benar tuh, Bu. Kalau mau izin benar-benar sebelum mesen Gojek, sebelum melangkah keluar ngomong dulu. Jangan ngambil keputusan yang kalau sesekali mungkin khilaf
itu membuat suami mungkin maklumi, tapi kalau berkali-kali itu menggores, ya, menyayat bagian dasar dari kebutuhan itu, ego. Akhirnya dia nggak merasa dirinya dihargai, dan itu penting. Kemarin mungkin sudah saya ceritakan bagaimana saya nangani kasus perselingkuhan sampai dia berani membawa selingkuhannya bersama istrinya untuk konsultasi sama saya. Berani sekali dia bawa istri sekaligus selingkuhannya. Saya bilang, ini mau digebukin bareng-bareng apa kan gitu ya. Tapi begitu saya ngobrol, dia mengatakan, saya jujur saya tertarik, kalau istri saya nggak bisa dibandingkan, sangat cantik, Ustadz bisa lihat, bahkan saya bergairah, saya inginnya bisa menggaulinya tiap malam. Tapi saya kalau sama istri itu minder, saya selalu merasa salah, istri saya terlalu dominan, selalu mengkritik. Kamu kenapa sih nggak gini mas, kamu kenapa gini sih, selalu saya ngerasa jiwa kelaki-lakian saya itu hancur. Saya nggak bisa bantah karena dia, saya tahu saya juga selain pintar juga cerdas, selain cantik juga pintar, cerdas gitu. Sementara ya yang ini, dia itu apa-apa selalu nanya, apa mas menurut kamu gimana, aku tuh mau ke pulang kampung tapi dapat jatah cuti cuma 5 hari dari kantor, kira-kira aku pulang atau ngirimin uang aja ya. Ketika saya bilang pulanglah, karena ibu kamu bukan membutuhkan uang tapi fisik kamu, dia ngikut, makasih ya mas. Dan setelah setiap ngomong apapun selalu bilang, mas makasih ya, nasihat kamu tuh ngejelep banget di hati. Aku tuh selalu dapat inspirasi dari kata-katamu ya, kalimat-kalimatmu sangat bijak ya, kamu tuh bijak sekali. Nah pasti rajin bayar pajak kan, orang bijak taat pajak. Itu tambahan deh saya gitu. Nah intinya adalah ada harga dirinya seorang laki-laki di sini. Jadi siapa-siapa yang mungkin hanya memahami, saya udah memenuhi, saya dandan, saya ini, tapi kenapa? Nah periksa bagian diri kita, sifat-sifat yang membuat laki-laki itu merasa dia itu benar-benar jatuh cinta banget sama kita. Sekali lagi, memenangkan hati laki-laki itu membuat laki-laki itu nggak bisa lari kemana-mana, nggak bisa. Dia akan selalu mengatakan, ya kalau aku suruh memilih siapa, aku milih kamu lah. Nggak mungkin kamu nggak tergantikan ya, kecuali Tupperware doang yang bantuin kamu ya, ya gitu ibu-ibu. Bagaimana hak seorang istri, dan suami juga harus memahami ya, seorang suami juga punya kewajiban ya, bagaimana dia memenuhi hak dasar seorang istri ya. Tapi mau saya sebutin percuma juga, suaminya nggak ada kan gitu ya. Tapi buat yang mungkin di YouTube kan penting tahu bahwa apa sih hak istri yang menjadi kewajiban suami. Dua juga, bedanya adalah haknya cuma dua, safe and secure, rasa aman secara fisik, nyaman secara psikologis. Aman secara fisik, pastikan tidak ada sekalipun kekerasan fisik, mulai dari pukulan, mulai dari mungkin cubitan, bahkan memastikan dia tidak kelaparan ya, terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itu yang menjadi kebutuhan dasar. Maka seringkali istri kalau nggak dapat hak ini, seringkali tidak aman secara fisik, pelariannya kemana-mana. Kebutuhan aman itu kan kebutuhan dasar wanita, laki-laki juga. Tapi bagi wanita yang makhluk yang lemah, itu menjadi hal yang harga mati juga. Kalau rumah semegah apapun tapi tidak aman, maka dia juga tidak mau tinggal di situ. Misalnya ibu tinggal di rumah Pondok Indah tapi yang ada hantunya 12 kan gitu ya. Ibu mau murah mah tinggal di sana aja ya, paling tiap malam cuma dicoba-coba doang ya sama kuntilanak ya, paling cuma nawarin makan sate bareng, yuk mau kan? Ibu pasti nggak mau. Secara fisik mungkin nggak, tapi caranya batin kan nggak mau. Ngapain juga ya. Dalam hal ini mungkin bukan berkaitan bahwa ini uji nyali Ustadz bagi uji akidah, bukan. Berkaitan dengan ini bahwa seseorang makhluk di luar Allah itu sama seperti makhluk manusia yang jelas. Kita aja segan ketemu orang yang nggak berperwarakan seram, atau mungkin dia nggak kita kenal. Maka wanita juga seperti itu. Maka saya pernah marah-marah sama salah satu binaan saya itu habis nikah ya, dia keluar kota gas 2 minggu, kemudian nyari kontrakannya tinggalnya di samping kuburan ya, dan dia karena paling murah itu bang gitu.
Murah sih murah, istrinya tiap malam nelpon istri saya, kan jadi gangguin saya juga kan gitu ya. Kenapa istri saya cuma bilang kasih tahu tuh B si ini, iya. Akhirnya saya bilang murah, antum tega, bilang bukan masalah murah, keamanan kenyamanan tuh penting. Aman secara fisik, nyaman secara psikis. Nggak perlu megah, mewah itu bonus lah. Mewah bonus, adanya AC itu bonus, ada. Tapi ketika dia nyaman secara psikis, pulang suami memberikan hak untuk ngobrol. Ya nyaman secara psikis itu kan 5 bagi wanita: dipahami, dihargai, dicintai, aman dan bernilai. Seorang wanita merasakan 5 hal ini, dia akan memberikan cinta yang tulus kepada suaminya karena dia mendapatkan itu. Tidak mungkin dia berpaling ke sebarang laki-laki lain kalau dia tidak dipahami. Ya, kalau misalnya dia dipahami nggak mungkin. Ya, dihargai, dicintai, sering dapat kalimat ya I love you kan. Menurut riset wanita butuh kalimat cinta minimal 4 kali sehari. Ya, I love you. Ya, ada suami dirapel malam-malam I love you, I love you, I love you, I love you. Selesai. Ya kan udah dirapel Ustadz gitu ya, lo biasa ngerapel ya. Ada yang ngakalin lebih pintar lagi, seminggu ya 4 kali 7 28, 1 malam disebutin, ntar minggu depan lagi ya gitu. Kenapa? Karena wanita makhluk insecure, dia butuh diyakinkan ya bahwa dia dicintai sehingga dia merasa mantap dengan itu. Kenapa? Telinga wanita kan makhluk auditori, lebih nyaman dibisikkan di telinga ya, direkam di memorinya. Makanya kalimat-kalimat yang kasar itu seringkali direkam di bagian memori bawah sadarnya ya, dibandingkan tulisan. Tetapi kalimat itu lebih mudah mudah direkam, sehingga mungkin wanita bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Nah itu yang sering kejadian, laki-laki tidak bisa menjaga lisannya, yang membuat akhirnya banyak wanita yang akhirnya tidak mendapatkan aman dan nyaman ini. Nah ini 2 hal ini, suami istri harus memahami hak dasar dari sisi 2 hal ini ya. Kalau ingin supaya tidak terjadi perselingkuhan, muncul pihak ketiga, setelah kita jaga keberkahan, pahami saya jalani kewajiban saya aja. Pokoknya kewajiban saya 2. Kalau saya seorang laki-laki, kewajibannya saya pastikan istri saya aman, nyaman. Kalau mau tinggal, mau saya tinggalin berjauh, saya pastiin ya, Dek, kamu 1 miliar sebulan cukup nggak? Ya kan gitu. Kalau nggak cukup bilang ya, aku tinggal nambah lilin, ngepet dong. Jangan. Intinya bahwa memastikan istrinya nyaman. Jadi jangan pulang mau pergi jauh, Dek tolong nasi warteg sebelah bayarin ya itu ya, atau ada agak utang pulsa tolong diisiin. Suami kayak gini nggak memahami tentang kebutuhan dasar ya seorang wanita. Ya. Yang ketiga juga salah satu faktor penyebab perselingkuhan adalah hubungan pasutri yang aneh. Aneh itu gimana? Yaitu seringkali menyembunyikan banyak rahasia, kaku, tidak spontan. Ada yang bilang, alhamdulillah Ustadz rumah tangga saya nggak pernah konflik. Hebat, rasanya apa? Ya soalnya beda rumah. Ini mau bicara apa? Jadi jangan salah paham, konflik dalam rumah tangga itu adalah bagian dari tahapan awal menuju kemesraan. Tahu kenapa? Karena seseorang karena saking terpenuhi rasa nyamannya bersikap spontan. Nah tapi spontannya kadang tidak siap pasangannya. Spontan itu memberikan efek bahwa karena nyaman aku berhak menampilkan rasa cemburu. Karena aku nyaman suamiku, aku berhak kesel dong kalau dia pulang, kamu gimana sih mas? Kita banting sesuatu itu menunjukkan bahwa kita nyaman. Karena kalau rumah tangga yang ada dominasi otoriter dari pasangan yang lain, cenderung menjaga diri. Enggak daripada ntar dia ngamuk. Akhirnya obrolan-obrolannya seputar yang berkaitan obrolan yang aman aja, nggak mau bahas tentang kita. Kalau bahas kita ntar dia tersinggung. Akhirnya obrolan tentang yang aman aja. Duduk meja makan, bertanya, menurut kamu makroekonomi kita gimana ya? 5% apa inflasinya apa naik? Kan aman tuh, obrolannya nggak ngomong tentang kita. Tapi ketika udah berbicara tentang kita baru langsung, apa sih kamu? Akhirnya kamu ngomong gitu, aku langsung. Apa yang terjadi? Ini bukan bagian dari bentuk kemesraan. Maka saya selalu ingatkan, konflik itu tahapan pertama untuk menunjukkan kenapa kita itu mengucapkan itu. Tapi setelah itu kita sadar
bahwa kita memahami dia lebih dalam lagi. Jadi konteksnya adalah memahami. Kalau ada hubungan pasutri yang kelihatan yang ngobrolannya itu kaku, ya, maka itu bisa jadi tanda dia nggak akrab. Dia pengen pernikahan tetap terjadi, tapi obrolannya itu ya obrolannya biasa saja. Kan kalau orang akrab tuh punya bahasa-bahasa sendiri. Ya, kalau bahasa teorinya John DeVito itu tentang bagaimana interpersonal communication, tahapan akhir dari interpersonal communication itu namanya intimacy, akrab. Akrab itu salah satu indikatornya spontan dan bahasa yang hanya kita dan dia aja ngerti. Ya, misalnya ibu punya panggilan khusus sama suami gitu ya, Embi kan gitu ya misalnya, gitu ya, hey babe gitu ya, gitu ya. Ya itu kan hanya ibu aja gitu. Karena maaf kayak misalnya Khairil Anwar memanggil istrinya, jangan kita langsung persepsi kita. Istrinya nggak ada masalah. Tahu panggilan Khairil Anwar ke istrinya? Gajah. Benar, dipanggil istrinya gajah. Apa istri bilang, lu maksudnya apa nih? Lu manggil gua gajah. Karena bahasa kemesraan setiap orang berbeda. Ya seperti maaf ini walaupun jangan ditiru ya, panggilan ini tentu panggilan yang buruk maksudnya. Ya tapi kita ngelihat derajat keakraban ya maksudnya. Kawan yang akrab beda dengan tidak akrab, mulai dari panggilan aja. Ya, kalau yang biasa kan manggilnya, kamu mau kemana? Antum mau kemana? Tapi kalau udah akrab bilang, lu kemana loh? Kadang bilang, nyet, kemana nyet? Kan jangan ditiru ya. Tapi ini maksudnya gini. Terus dia balas, iya anjing, kenapa anjing? Kan gitu. Jangan tiru ininya, tapi tiru ada bahasa lain yang menunjukkan bahwa ada kedekatan. Ketika suami istri itu justru ngomongnya udah spontan, saking ininya, itu menunjukkan akrab. Maka ketika bahasanya sudah mulai berkurang, kita udah pasti ini sesuatu kaku kan. Yang ngomongnya nggak lagi biasa papa mama, manggilnya udah mulai beda. Ya, Adinda, Anda mau kemana? Ya, itu udah biasa. Boleh saya bertanya sama Anda? Itu udah bahaya. Kalau ngomongnya ada saya dan Anda itu udah menunjukkan jauh sekali nih antara kita dan dia, justru spontanitas. Nah, termasuk ketika kita bisa mengungkapkan perasaan, ya, termasuk ketika kita marah gitu ya, seperti Aisyah ketika dapat kiriman makanan dari istri Rasulullah yang lain yaitu Zainab. Aisyah spontan menerima makanan tersebut tapi kesal dibanting depan Rasulullah. Karena Aisyah tidak terima, di rumahku wajib suamiku makan masakan aku, tidak terima delivery order dan semisalnya kan. Jadi banting perang. Hanya alhamdulillah Rasul orang yang emosinya, kecerdasan emosi tingkat tinggi, stabil. Ya, stabil. Rasul memahami istrinya cemburu ini bagian dari konsekuensi rasa nyamannya dia. Karena rasa nyaman dia bisa mengungkapkan. Makanya Rasul mengatakan, "Ghorrat umukum." Ibu kalian Ummul Mukminin Aisyah lagi cemburu. Itu bagian dari konsekuensi karena rasa nyamannya itu. Sebab ada loh wanita yang dia nggak bisa ngungkapin itu. Dia mau ngungkapin marah gitu sama suami, tapi dia malah khawatir suaminya malah gampar balik, maka ditahan-tahan. Dia mencoba, karena mau cemburu, enggak cemburu, tapi di belakang dia ngiris-ngiris pisau tuh. Gitu aja. Makanya sering saya bilang, efek dari komunikasi yang hubungan yang aneh itu salah satunya. Kalau kita spontan, akrab, ya bisa ngomong apa adanya, menandakan. Makanya kemarin saya bilang, suami istri yang akrab itu salah satunya saling berbalas kentut. Itu ya silakan buktikan. Saking nyamannya, ngupil ada depan nih, joroknya abang lagi jijik lagi makan bakso ditepeperin gitu. Yang kayak gitu mungkin ada konteks yang kita lihatnya dari sisi ada makan tentu berbeda, tapi dari sisi keakraban ada yang kayak gitu. Ya, pembicaraan rofath itu boleh. Rofath itu pembicaraan porno. Itu bisa spontan sama suami istri dan itu sah. Boleh ya, suami istri itu menunjukkan akrab. Nah, itulah kenapa saya sering ingatkan, lihat ya, justru hubungan yang kaku itu biasanya nggak mau kayak gitu. Dia malu ya, karena mungkin suami otoriter, diancam kalau lu kentut talak 1, ditahan-tahan. Kan ada yang sampai tahan, sampai mules dan sebagainya itu ya. Maka pastiin bahwa kita punya ini. Nah, termasuk yang kaku, yang hubungan kaku yang aneh itu termasuk memiliki batasan. Ini punyaku, ini punyamu, ini handphoneku, handphone kamu. Ya maaf ya, nggak boleh saling melihat. Itu something. Kenapa? Karena yang benar itu justru kita membuka diri. Toh kita sudah tahu bahwa luar dalam media apa yang harus disembunyikan. Ya, kecuali kita membuka aib yang sejati dosa-dosa kita di masa lalu itu nggak boleh.
karena itu bagian dari adab yang diajarkan di dalam Islam. Ya, apa kata Rasulullah, man asoba min khaziratil syai'an ya falyastatir bi sitrillah. Siapa yang mengalami kejadian aib ya atau perbuatan zina dan semisalnya, maka tutuplah sesuai dengan izin Allah. Tutup termasuk sama pasangan ya, tutup termasuk sama pasangan. Jadi nggak usah dibongkar-bongkar dulu saya pernah zina sama ini, nggak usah. Tapi ketika kita punya apa-apa nggak usah ya, kita sampaikan. Menutup handphone dari pasangan itu termasuk peluang terjadinya perselingkuhan. Padahal Allah jadikan hubungan sama istri itu adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya karena sama-sama kita ini pakaian. Pakaian itu justru aku menutupi apa auratmu, aurat kamu itu termasuk yang apa kamu pun menutupi auratku. Artinya bukan kita saling menutupi aurat, menjaga rahasia. Karena kalau misalnya kamu jadi apa-apa, misalnya kamu punya hutang, terus ternyata maaf meninggal, kan aku nggak tahu kalau misalnya membayarnya gimana. Aku nggak tahu, harus tahu. Ya itu yang jadi masalah. Makanya hubungan yang kaku ini juga peluang banyak masuknya perselingkuhan. Makanya kalau udah mulai handphone diprotek, ingat selingkuh kadang bermula dari handphone yang diprotek dan pesan yang dihapus. Dan itu tanda dia masih merahasiakan. Kalau suami atau istri memprotek handphonenya, kemungkinannya kan 3 daripada saya sampaikan. Yang pertama, dia anggota intelijen. Ya wajar kan kalau anggota intelijen, wajar ditutup, nggak boleh rahasia negara. Ya ternyata dalamnya kan pecel, kan ada tuh yang gitu, dokumen rahasia negara itu lagi viral tuh, dalamnya ternyata pecel. Itu makanya ini bin harus kayak gitu. Yang kedua, karena dia poligami, dan itu kita tahu kalau poligami itu jangan nuntut semua handphonenya aku harus tahu. Kenapa? Karena dia punya istri lain yang harus ditutupi dari kita, kan nggak boleh tahu kita. Obrolan dia sama istrinya yang lain itu nggak boleh tahu. Itu kalau dia jelas-jelas kita tahu poligami. Makanya kalau dia poligami ya iya, nggak usah nanti kamu kenapa sih rahasia handphone kamu. Nah itu ya, walaupun saya bilang bagi yang pelaku poligami pernah saya kasih usulan ya, handphonenya 2 aja atau 3 gitu ya. Yang dibuat istri kamu, pokoknya WA-nya ke nomor ini nih, yang ini nih, handphone yang ini ya, nih yang Oppo kan istri pertama Oppo, nih kalau istri yang kedua, nih baru handphonenya iPhone 11 nih yang nih, ya misalnya berdasarkan kebaruan gitu ya, misalnya kalau gitu ya. Nah itu artinya, jadi kamu nggak boleh ke handphone ini nelpon atau apa, kamu kalau mau ngecek di sini ini handphone punya yang, nah itu mungkin boleh gitu, yang ini silakan. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, kemungkinan besar kalau kita tidak melihat suami kita bukan seorang anggota intelijen, dia juga nggak poligami setahu kita. Peluang ketiga ya, apalagi kalau tidak dia dekat dengan wanita yang lain. Nah itu yang paling pahami, termasuk seorang wanita. Saya selalu ingat kalau wanita, apalagi alasannya masa dia anggota intelijen, ya harus izin sama suaminya. Nggak ada ketaatan pertama bukan ke negara, ketaatan seorang istri kepada suaminya. Kalau suami nggak tahu dia anggota intelijen, bahaya. Nggak boleh, dia harus suaminya pertama kali komandan utamanya. Ya walaupun jenderal minta nggak bisa, harus dia kepada suami yang kedua. Kan nggak mungkin dia poliandri. Nah kemungkinan besar dia dekat dengan lelaki yang lain, waliyazubillah. Jadi ini kenapa hubungan yang kaku itu menjadi salah satu kenapa faktor penyebab perselingkuhan. Semakin ibu cair dengan pasangan, terfasilitasi untuk spontan menunjukkan perasaan, ya kadang-kadang ya hal-hal yang tanda kutip yang dianggap jorok, tapi sebenarnya itulah khasnya dia. Ya dia bisa menentukan apa aja, nyaman. Ya itulah tanda bahwa kita sudah sampai kematangan dari hubungan kita. Hubungan yang matang itu adalah nggak ada yang ditutup-tutupi lagi.